Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita legendaris dari Jawa Timur yang penuh makna dan keajaiban. Legenda Keong Mas, kisah mistis yang jarang diketahui banyak orang. Namun sebelum mendengarkannya, mari kita bersama-sama bersyalawat kepada Nabi Muhammad. Semoga syalawat ini menjadi saksi dan pemberi syafaat untuk kita semua di hari akhir nanti. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus menyebar dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Di sebuah wilayah subur di Jawa Timur, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Daha. Istana ini dikelilingi taman bunga yang harum, kolam teratai yang jernih, dan pepohonan tinggi yang seolah menjaga setiap sudutnya. Rakyat hidup damai, tanahnya makmur, dan rajanya bijaksana. Namun, di balik keindahan itu, takdir sedang menyiapkan kisah pilu yang akan dikenang sepanjang masa. Di dalam istana itu, tinggal dua putri yang menjadi kebanggaan kerajaan. Chandra Kirana, sang adik, dikenal berhati lembut dan selalu menebar senyum pada siapapun yang ia temui. Setiap langkahnya membawa kesejukan, setiap ucapannya menenangkan hati. Sedangkan sang kakak, Dewi Galuh, memiliki kecantikan yang mempesona, namun hatinya tak semurni wajahnya. Dalam dirinya tumbuh benih iri yang perlahan berubah menjadi bara. Hari demi hari, rakyat memuji kelembutan Chandra Kirana. Mereka sering menyebutnya sebagai cahaya kerajaan. Dewi Galuh mendengar semua pujian itu dengan dada yang sesak. Ia mencoba tersenyum di depan semua orang, tapi dalam hatinya, rasa cemburu itu tumbuh semakin kuat, menutupi kasih sayang seorang kakak yang dulu ia miliki. Suatu pagi, kabar gembira mengguncang seluruh kerajaan. Pangeran Inu Kertapati dari kerajaan Kediri datang membawa rombongan besar. Ia dikenal gagah, bijak, dan terkenal akan kesetiaannya. Kedatangannya bukan untuk berperang, melainkan untuk melamar sang putri yang ia kagumi, Chandra Kirana. Suasana istana berubah menjadi penuh sukacita. Rakyat bersorak bahagia. Bunga-bunga disebar di sepanjang jalan menuju gerbang utama. Namun, tidak bagi Dewi Galuh. Dalam diam, hatinya retak. Matanya memandang adiknya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Malam itu, ketika seluruh istana tertidur lelap, Dewi Galuh duduk di depan cermin besar di kamarnya. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang membara. Ia menatap bayangan dirinya dengan tajam. Mengapa semua perhatian selalu untuknya? Mengapa bukan aku? Bisiknya dengan suara bergetar. Dalam keheningan malam, pikiran gelap mulai menguasai dirinya. Ia ingin menghapus bayangan Chandra Kirana dari hadapan semua orang, meski itu berarti mengorbankan darah dagingnya sendiri. Dan di saat itulah, bisikan misterius terdengar di telinganya. Sebuah suara lirih, namun menusuk hati. Suara yang menawarkan jalan pintas untuk menyingkirkan adiknya. Dewi Galuh memejamkan mata, merasakan hawa dingin menyelimuti kamar. Suara itu memanggilnya untuk datang ke hutan larangan di pinggiran kerajaan, tempat di mana manusia jarang berani menginjakkan kaki. Angin malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Di bawah cahaya rembulan yang pucat, langkah Dewi Galuh perlahan menapaki jalan menuju kegelapan. Ia tidak tahu, keputusan malam itu akan mengubah nasib seluruh kerajaan, dan menyalakan api kutukan yang akan hidup dalam legenda sepanjang masa. Hutan larangan itu terletak jauh di pinggir kerajaan. Tak seorang pun berani mendekat karena konon tempat itu dihuni oleh makhluk gaib dan roh gentayangan. Namun malam itu, langkah Dewi Galuh tidak lagi gentar. Hatinya telah dikuasai oleh amarah yang menutup segala rasa takut. Angin berdesir membawa suara-suara aneh. Ranting bergoyang seolah memperingatkannya agar kembali. Tapi ia terus melangkah menembus kabut malam yang kian pekat. Di tengah hutan, sebuah gubuk reot berdiri miring di bawah pohon beringin tua. Dari dalamnya tampak cahaya redup berwarna hijau kebiruan, seperti nyala api tanpa panas. Suara tawa pelan terdengar dari balik pintu yang terbuka sedikit. Dewi Galuh menelan ludah, lalu melangkah masuk perlahan. Aroma dupa dan tanah lembab memenuhi udara. Di dalam gubuk itu, duduk seorang perempuan tua dengan rambut panjang terurai, matanya merah menyala,
dan kulitnya pucat bagai abu. Dialah penyihir yang selama ini hanya hidup dalam bisik-bisik rakyat. Dengan suara serak, perempuan itu berbicara. Aku tahu apa yang mu inginkan, Putri Dewi Galuh. Mu ingin menghapus adikmu dari kerajaan, bukan? Dewi Galuh menunduk. Suaranya bergetar namun penuh tekad. Aku ingin Chandra Kirana lenyap. Aku ingin semua perhatian kembali padaku. Penyihir itu tersenyum dingin. Ia mengambil segenggam debu hitam dari kendi tanah, meniupkannya ke udara, lalu berkata pelan. Kutukan ini akan menyingkirkan adikmu. Tapi ingat, setiap kutukan membawa bayangan dosa. Dan bayangan itu akan mengikutimu seumur hidup. Dewi Galuh tidak peduli. Ia mengangguk cepat, mengabaikan peringatan itu. Sang penyihir pun memulai mantra. Angin berputar kencang. Api di tungku bergoyang liar. Suara gemuruh terdengar di langit. Dari kegelapan muncul bayangan keemasan yang perlahan berubah menjadi seekor keong kecil berkilau. Di matanya, tersimpan kesedihan yang dalam. Di saat yang sama, jauh di istana, Chandra Kirana terbangun dengan perasaan aneh. Udara di kamarnya terasa dingin menusuk, tubuhnya berat, dan pandangannya mulai mengabur. Ia mencoba memanggil dayang-dayangnya, namun suaranya lenyap, tersedot oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam sekejap, cahaya tubuhnya memudar dan berubah menjadi bentuk keong emas mungil. Seekor burung gagak menukik dari jendela dan membawa keong itu jauh meninggalkan istana, terbang menembus gelap malam menuju lautan luas. Dewi Galuh yang menyaksikan semuanya dari kejauhan menatap dengan mata kosong. Ia merasa menang, namun dadanya terasa hampa. Sementara itu, di istana, kehebohan terjadi. Raja dan ratu mencari Chandra Kirana ke seluruh penjuru. Dayang-dayang menangis, dan rakyat kebingungan. Tidak ada yang tahu bahwa sang putri telah menjadi makhluk kecil yang terombang-ambing di tengah ombak laut yang dingin. Di bawah langit kelam, keong emas itu meluncur bersama arus, perlahan menjauh dari istana yang pernah menjadi rumahnya. Ia tidak dapat berbicara, hanya bisa berdoa dalam hati agar Allah memberi jalan keluar dari kutukan yang menimpanya. Dan di antara riak ombak yang berkilau di bawah rembulan, seekor ikan besar muncul dari kedalaman laut, berenang mengiringinya, seolah menjaga sang putri yang kini terperangkap dalam tubuh kecil tak berdaya. Di kejauhan, cahaya petir membelah langit, menandai awal perjalanan panjang yang belum diketahui ujungnya. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur. Cahaya mentari menembus kabut laut yang masih pekat. Ombak kecil berkejaran lembut di tepian pantai, membawa sesuatu yang berkilau ke arah pasir. Sebuah keong berwarna emas terdampar di antara buih putih, berkilat indah saat terkena sinar matahari. Itulah Chandra Kirana, sang putri yang kini terjebak dalam kutukan. Tubuh mungilnya digerakkan ombak hingga tersangkut di antara rumput laut dan batu karang. Ia tidak bisa berucap, namun di dalam hati kecilnya ia berdoa lirih agar Allah memberi pertolongan. Waktu berlalu, siang berganti malam, dan keong emas itu tetap di sana, menunggu takdir yang belum ia pahami. Suatu pagi, seorang nenek tua datang menyusuri pantai. Tubuhnya membungkuk, rambutnya memutih, namun langkahnya tenang dan penuh kasih. Ia mencari kerang dan rumput laut untuk dijual ke pasar. Ketika pandangannya tertuju pada sesuatu yang berkilau di antara pasir, ia tertegun. Apa ini indah sekali, gumamnya pelan sambil memungut keong emas itu. Ia menatapnya lama, merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah keong itu hidup dan menatap balik dengan mata tak terlihat. Dengan hati-hati, sang nenek membawanya pulang ke gubuk kecil di tepi hutan bakau, tak jauh dari pantai. Gubuk itu sederhana, berdinding bambu dan beratap daun rumbia. Disitulah sang nenek tinggal sendirian setelah suaminya wafat bertahun-tahun lalu. Ia menaruh keong emas itu di wadah kecil berisi air, lalu menatapnya sambil tersenyum lembut. Mulai hari ini, kamu temanku ya, keong emas, ucapnya penuh kasih. Hari demi hari berlalu. Sang nenek mulai merasa ada hal aneh terjadi di rumahnya. Setiap pagi, ia mendapati makanan sudah siap di meja, lantai rumah bersih, dan pakaian sudah dicuci serta dijemur. Padahal tak ada seorang pun yang datang membantu. Ia mencoba mencari tahu,
Tapi setiap kali ia pulang, rumahnya sudah rapi seperti disentuh tangan ajaib. Malam pun tiba. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang khas. Sang nenek duduk di depan tungku api, memandangi keong emas yang diam tak bergerak di wadahnya. "Ah, seandainya kamu bisa bicara. Aku ingin tahu siapa yang membantuku setiap pagi," bisiknya sambil tersenyum lelah. Namun malam itu, rasa penasaran menguasainya. Saat waktu menunjukkan tengah malam, sang nenek berpura-pura tidur di tikarnya. Dalam kesunyian, cahaya lembut mulai memancar dari wadah kecil tempat keong emas itu berada. Perlahan, cangkang itu terbuka, dan dari dalamnya muncul cahaya keemasan yang berubah menjadi sosok perempuan berwajah lembut, berambut panjang, dan berpakaian putih berkilau. Sang nenek menahan napas. Matanya melebar melihat keajaiban itu. Ia ingin bangkit, namun tubuhnya kaku karena takjub. Perempuan itu bergerak pelan, mengambil peralatan dapur, lalu mulai memasak dengan gerakan halus dan penuh ketenangan. Aroma harum masakan memenuhi gubuk kecil itu, menciptakan suasana yang hangat di tengah malam yang sunyi. Setelah selesai, sosok itu menatap wadah keong emas dan berbisik lirih. "Semoga Allah membalas kebaikanmu, Nenek." Lalu ia perlahan kembali ke dalam cangkang. Sinar keemasan meredup, dan rumah pun kembali gelap. Sang nenek masih terdiam. Hatinya berdebar, namun juga hangat. Ia tahu, keong emas itu bukan makhluk biasa. Ada rahasia besar yang disembunyikan oleh laut ketika membawanya ke tepian. Dan malam itu, di bawah cahaya rembulan yang memantul di atas air laut, keheningan menyimpan tanda-tanda awal dari sebuah pertemuan takdir yang akan mengubah segalanya. Pagi datang dengan sinar lembut yang menembus celah-celah bambu di gubuk tua itu. Burung camar terbang rendah di tepi pantai, sementara ombak berirama tenang di kejauhan. Sang nenek terbangun lebih awal dari biasanya. Pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan yang ia lihat semalam, tentang sosok perempuan cantik yang muncul dari keong emas. Ia duduk diam di depan wadah kecil itu, menatap cangkang berkilau yang kini tampak tenang seperti biasa. "Siapa sebenarnya dirimu, keong emas?" bisiknya pelan. Ia tidak lagi takut, hanya kagum dan penuh rasa ingin tahu. Hari itu, sang nenek sengaja tidak keluar mencari kerang ke pantai. Ia ingin memastikan bahwa yang dilihatnya semalam bukan sekadar mimpi. Ia berdiam diri di dalam rumah, pura-pura sibuk menyiapkan kayu bakar, namun matanya sesekali melirik ke arah keong emas itu. Ketika malam menjelang, angin laut kembali bertiup lembut. Api di tungku menyala kecil, dan gubuk tua itu diselimuti suasana hening. Sang nenek berpura-pura tidur, namun matanya sedikit terbuka. Perlahan, cahaya keemasan itu muncul lagi, sama seperti sebelumnya. Cangkang itu bergetar halus sebelum sinarnya makin terang. Dalam sekejap, sosok perempuan itu kembali muncul. Wajahnya teduh, kulitnya bersinar lembut, dan rambutnya menjuntai bagai sutra hitam. Ia berjalan ringan, mulai menata rumah, menyiapkan makanan, dan menyapu lantai bambu yang berdebu. Semua dilakukan dengan gerakan lembut dan sabar. Namun malam ini berbeda. Saat perempuan itu hendak kembali ke dalam cangkang, sang nenek tak tahan lagi. Ia bangun pelan dan berucap dengan suara gemetar. "Siapa kamu, anakku? Jangan takut. Aku tidak akan melukaimu." Sosok itu berhenti sejenak, lalu menoleh perlahan. Tatapannya lembut, bibirnya tersenyum, namun matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Ia berlutut di depan nenek itu dan berkata lirih, "Aku bukan manusia biasa, Nek. Aku Chandra Kirana, putri dari kerajaan Daha. Aku dikutuk menjadi keong emas oleh kakakku sendiri karena rasa iri dan kebencian." Air mata mengalir di pipi sang nenek. Ia terdiam, hatinya perih mendengar kisah itu. "Anakku, betapa kejam nasibmu. Tapi kenapa Allah mengirimu kepadaku?" tanya sang nenek dengan suara lirih. Chandra Kirana tersenyum samar. "Mungkin Allah ingin aku belajar tentang kesabaran dan kasih sayang dari seseorang yang tulus seperti dirimu, Nek. Kutukan ini hanya akan berakhir jika takdir mempertemukanku kembali dengan orang yang setia padaku." Sang nenek menggenggam tangan lembut itu dengan haru. "Selama aku hidup, kamu tidak akan sendirian lagi,
Nak, aku akan menjagamu seperti cucuku sendiri. Chandra Kirana menunduk dan mencium tangan sang nenek. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada Allah, karena di tengah penderitaannya, ia masih diberi kesempatan untuk merasakan kasih dari seorang yang berhati mulia. Namun di luar sana, takdir mulai bergerak. Angin membawa kabar ke kerajaan-kerajaan jauh, tentang seorang pangeran yang meninggalkan istananya dan berkelana tanpa arah. Ia mencari seorang putri yang hilang tanpa jejak, berbekal cinta dan keyakinan bahwa jodohnya masih hidup di suatu tempat. Sementara itu, di bawah sinar bulan yang memantul di permukaan laut, keong emas itu kembali beristirahat di wadah kecilnya. Sang nenek menatapnya lama, kini bukan dengan rasa penasaran, melainkan dengan cinta yang tulus. Malam itu berlalu dengan tenang, namun takdir sedang menyiapkan pertemuan besar yang akan mengubah segalanya. Karena di kejauhan, langkah-langkah kaki kuda mulai terdengar samar, menuju arah desa tempat keong emas itu tinggal. Hari berganti hari. Chandra Kirana terus hidup sederhana bersama sang nenek di gubuk bambu di tepi laut. Ia membantu memasak, membersihkan rumah, dan menemani sang nenek berbincang setiap sore. Wajahnya selalu tampak tenang, namun jauh di dalam hatinya, ia masih menyimpan rindu yang dalam kepada keluarganya dan kepada Pangeran Inu Kertapati yang dulu pernah bersumpah untuk selalu mencintainya. Sementara itu, di kerajaan Kediri, Pangeran Inu Kertapati belum juga berhenti mencari tunangannya yang menghilang tanpa jejak. Sejak kabar hilangnya Chandra Kirana sampai ke telinganya, ia menolak untuk percaya bahwa sang putri telah tiada. Ia meninggalkan kenyamanan istana, berkelana dari satu desa ke desa lain, menyusuri sungai, lembah, dan hutan demi menemukan perempuan yang mengisi hatinya. Berbulan-bulan lamanya ia mencari tanpa hasil. Tubuhnya mulai lelah, namun tekadnya tak pernah padam. Aku tahu kau masih hidup, Chandra Kirana. Gumamnya setiap kali memandang langit malam. Aku akan terus mencarimu sampai Allah mempertemukan kita kembali. Suatu sore, langkah kuda sang pangeran membawanya ke sebuah desa nelayan kecil yang tenang. Desa itu dipenuhi aroma laut, suara camar, dan tawa anak-anak yang bermain di pasir. Pangeran turun dari kudanya dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Ia menyapa penduduk desa dengan ramah dan meminta izin bermalam di sebuah gubuk tua yang tampak bersih dan rapi. Tak disangka, gubuk itu adalah rumah sang nenek tempat keong emas tinggal. Saat Pangeran Inu Kertapati tiba, sang nenek sedang menjemur pakaian di halaman. Ia tersenyum dan berkata, "Silakan masuk, Tuan. Rumahku sederhana, tapi cukup hangat untuk berteduh malam ini." Pangeran menunduk sopan. "Terima kasih, Nek. Aku hanya musafir yang sedang mencari seseorang. Semoga Allah memberi petunjukku di tempat ini." Sang nenek menatap wajah pangeran itu lama. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang terasa tidak asing, seperti pernah dilihat sebelumnya. Ia mempersilakan tamunya duduk dan menyiapkan air minum. Ketika pangeran sedang beristirahat, matanya tertuju pada wadah kecil berisi keong emas di sudut ruangan. Cahaya keemasan dari keong itu berkilau lembut, membuatnya terpaku. "Nek," ucapnya pelan, "keong itu indah sekali, seperti menyimpan sesuatu yang istimewa." Sang nenek tersenyum samar. "Ya, Tuan. Keong ini bukan sembarang keong. Ia membawa keberkahan dalam hidupku." Malam pun tiba. Angin laut berhembus lembut menembus celah bambu. Pangeran tertidur lelah di tikar kecil yang disediakan sang nenek. Namun saat tengah malam datang, cahaya aneh memancar dari arah wadah keong emas. Sang nenek yang sudah tahu rahasia itu bangun, sementara sang pangeran yang terbangun karena sinar terang itu terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Di tengah ruangan yang sederhana itu, berdiri seorang perempuan dengan wajah bersinar lembut. Rambutnya terurai indah, dan matanya memancarkan cahaya kebajikan. Ia tampak begitu familiar, begitu dekat di hati sang pangeran. "Inu Kertapati." Suara lembut itu terdengar, nyaris seperti bisikan dari mimpi. Pangeran menatap tak percaya. "Chandra Kirana, apakah ini nyata? Apakah ini benar-benar kau?" Air mata menetes di pipi sang putri. Ia mengangguk perlahan, lalu berjalan mendekat. "Aku tidak pernah pergi,
Pangeran, aku hanya terperangkap dalam kutukan yang panjang. Tapi Allah mempertemukan kita kembali hari ini. Pangeran menatapnya lama, seolah takut sosok itu akan menghilang jika disentuh. Ia berlutut dan mengucap syukur. Segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan aku denganmu. Sang nenek menatap mereka berdua dengan mata basah. Ia tahu, pertemuan itu bukan kebetulan. Ini adalah takdir yang ditulis sejak awal. Takdir yang menuntun dua hati yang saling mencintai melewati segala ujian. Namun malam itu belum berakhir. Di luar gubuk, angin berubah arah, membawa aroma lembab dari laut yang tiba-tiba bergolak. Di balik gelap, bayangan hitam berkelebat, menandakan bahwa sesuatu atau seseorang belum rela kisah ini berakhir dengan bahagia. Malam itu, keheningan di tepi laut perlahan berubah menjadi suasana yang mencekam. Angin berhembus kencang, ombak menghantam karang dengan suara keras, dan burung camar yang biasanya berteriak riang kini terbang menjauh seolah merasakan sesuatu yang janggal. Chandra Kirana yang baru saja kembali ke wujud aslinya memandang keluar jendela kecil gubuk bambu. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang, hawa yang pernah ia rasakan saat kutukan itu menimpa dirinya. Tidak mungkin, bisiknya dengan mata yang mulai cemas. Pangeran Inu Kertapati berdiri di sisinya, menggenggam tangannya erat. Ada apa, Kirana? Ini, hawa jahat. Aku mengenalinya. Ini pasti ulah Galuh Ajeng, jawabnya lirih. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar tawa perempuan melengking, memecah keheningan malam. Kau pikir bisa lari dari takdirmu, Chandra Kirana? Suara itu bergema dari arah laut, membuat permukaan air beriak tak wajar. Dari tengah lautan muncul sosok bayangan besar. Kabut hitam menyelimuti tubuhnya, dan wajah Galuh Ajeng muncul dengan mata merah menyala penuh amarah. Ia datang bersama kekuatan sihirnya yang dulu ia gunakan untuk mengutuk Chandra Kirana menjadi keong emas. Sang nenek gemetar dan memeluk kain di dadanya, sementara pangeran berdiri melindungi Chandra Kirana. Cukup, Galuh Ajeng, kau sudah terlalu jauh, seru pangeran dengan lantang. Galuh tertawa sinis. Kau membelanya lagi, pangeran? Kau tetap memilih dia meski aku telah berlutut padamu dulu? Kalau begitu, biar malam ini menjadi akhir untuk kalian berdua. Tangannya terangkat tinggi, dan kilatan petir menyambar dari langit, menghantam tanah di depan gubuk. Api kecil muncul, menyalakan cahaya merah di antara kegelapan. Namun sebelum serangan berikutnya datang, Chandra Kirana melangkah maju dengan wajah tegas. Galuh Ajeng, ucapnya lantang. Aku tidak membencimu. Dulu kau saudariku, tapi keserakahan membuatmu buta. Aku tidak akan melawan dengan kebencian, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu terus dalam dosa. Cahaya lembut muncul dari tangan Chandra Kirana, memancar ke arah laut. Angin yang tadinya berputar kencang perlahan mereda, dan suara ombak menurun. Pangeran memandang kagum, sementara Galuh Ajeng menjerit keras karena sinar itu melukai bayangan hitam di sekeliling tubuhnya. Cahaya ini, cahaya doa dan kebaikan hati, seru Galuh ketakutan. Dengan suara tenang, Chandra Kirana berkata, selama hati dipenuhi dendam, kau takkan pernah menemukan kedamaian. Lepaskan amarahmu, Galuh Ajeng. Hanya dengan memohon ampun pada Allah, kutukanmu akan berakhir. Air mata Galuh Ajeng jatuh perlahan. Ia menunduk, tubuhnya mulai bergetar hebat. Aku iri padamu, Kirana. Aku ingin dicintai sepertimu, tapi aku salah jalan. Cahaya putih terakhir memancar kuat, lalu semuanya menjadi tenang. Saat cahaya itu meredup, sosok Galuh Ajeng sudah menghilang. Hanya tersisa kabut tipis yang dibawa angin laut menuju cakrawala. Chandra Kirana menatap laut dengan mata lembut, lalu berbisik, semoga Allah mengampunimu. Pangeran memeluknya dengan penuh haru. Kau luar biasa, Kirana. Kau mengalahkan kegelapan bukan dengan amarah, tapi dengan kasih. Sang nenek yang menyaksikan semua itu menghapus air matanya. Inilah akhir dari kutukan panjang itu. Kebaikan hati selalu lebih kuat dari kejahatan. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, laut kembali tenang.
Cahaya bulan memantul di permukaannya, seolah memberi restu pada dua insan yang akhirnya dipersatukan oleh takdir dan doa. Namun perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Di kejauhan, suara gemuruh gendang kerajaan terdengar samar, tanda bahwa kabar tentang putri yang hilang telah ditemukan, mulai tersebar. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya keemasan perlahan menembus pepohonan dan menyapu lembut wajah Chandrakirana yang tengah berdoa di tepi pantai. Angin laut berhembus pelan membawa aroma asin yang kini terasa menenangkan. Di sampingnya, Pangeran Inu Kertapati berdiri dengan senyum bahagia. Segala ujian, kutukan, dan duka kini telah berakhir. Kiranya ini saatnya kita pulang, ucap sang pangeran dengan suara lembut. Kerajaan Kediri telah menunggumu, Putri Chandrakirana. Chandrakirana menatap laut sekali lagi. Di hatinya, ia mengucap syukur kepada Allah yang telah menuntunnya melewati jalan penuh penderitaan hingga tiba di hari yang terang ini. Iya, Pangeran, aku siap kembali. Tapi izinkan aku berpamitan kepada nenek yang telah merawatku. Mereka berjalan menuju gubuk bambu yang kini tampak bersinar di sinari mentari pagi. Sang nenek menyambut mereka dengan mata berkaca-kaca. Kirana, nak, aku tahu hari ini akan datang. Kau bukan lagi keong emas yang dulu kupungut dari laut. Kau kini kembali menjadi putri yang sejati. Chandrakirana memeluk nenek itu erat. Terima kasih, Nek, karena kasihmu aku bisa bertahan. Doamu menjadi cahaya di kegelapan hidupku. Sang nenek tersenyum sambil menatap langit. Yang menolongmu bukan aku, nak, tapi hatimu yang tulus. Jangan lupakan bahwa setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali menjadi pelindung di saat kita terjatuh. Setelah berpamitan, mereka berdua menunggang kuda putih menuju arah kerajaan. Sepanjang jalan, masyarakat yang melihat kehadiran mereka berteriak gembira. Mereka mengenali sang pangeran dan terkejut melihat perempuan di sampingnya yang memiliki aura lembut dan anggun. Itu Putri Chandrakirana. Dia kembali. Seru seseorang dari kejauhan. Suara itu segera menyebar ke seluruh penjuru Kediri. Rakyat berlarian keluar rumah, membawa bunga dan kain sutra, menyambut kedatangan sang putri yang selama ini dianggap telah tiada. Ketika mereka tiba di depan gerbang istana, tabuhan gamelan bergema. Para penjaga dan pelayan istana berlutut memberi hormat. Sang raja, yang sudah tua dan dipenuhi kerinduan, bergegas turun dari singgasana. Air mata menetes di wajahnya ketika ia melihat Chandrakirana berjalan mendekat. Anakku, apakah benar ini kau? Chandrakirana berlutut, mencium tangan ayahnya. Ampuni aku, ayahanda. Aku sempat hilang karena fitnah dan kutukan. Tapi Allah telah membawaku pulang. Sang raja memeluknya erat. Tangis bahagia meledak di ruangan megah itu. Puji syukur kepada Allah. Putriku kembali. Pangeran Inu Kertapati turut menunduk memberi hormat. Paduka, izinkan hamba meminang kembali Putri Chandrakirana seperti janji yang pernah kami ikrarkan. Sang raja tersenyum dengan mata yang masih basah. Kau pangeran yang setia, Inu Kertapati. Karena ketulusan dan kesabaranmu, aku serahkan putriku padamu. Istana Kediri pun dipenuhi kegembiraan. Rakyat menari, gamelan berdentum merdu, dan bunga melati beterbangan di udara. Malam itu diadakan pesta besar sebagai tanda syukur atas kembalinya sang putri dan bersatunya dua hati yang terpisah oleh kutukan. Namun di antara gemerlap pesta, Chandrakirana berdiri di beranda istana memandang langit malam. Ia tersenyum lembut, mengenang nenek tua di tepi laut dan sosok kakaknya, Galuh Ajeng, yang kini mungkin sedang menebus dosa di tempat yang jauh. Ia berbisik pelan. Segala yang terjadi adalah kehendak Allah. Dari kejahatan lahir kebaikan, dari kutukan lahir pelajaran, dan dari kehilangan lahir cinta yang abadi. Angin berhembus membawa harum melati. Di bawah sinar bulan, istana Kediri tampak megah dan damai. Chandrakirana dan Pangeran Inu Kertapati akhirnya bersatu dalam kebahagiaan yang diridhai Allah, menutup kisah panjang legenda Keong Mas, kisah cinta, kesetiaan, dan pengampunan yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Dan begitulah akhir dari kisah legenda Keong Mas,
Kisah yang mengajarkan bahwa kebaikan hati akan selalu mengalahkan kejahatan, dan kesabaran akan membawa seseorang menuju kemenangan yang sejati. Chandra Kirana tidak melawan kutukan dengan amarah, tetapi dengan kesabaran dan doa. Ia tidak membalas dendam kepada kakaknya, melainkan memaafkan dan mendoakan. Dari sanalah pertolongan Allah datang, menghapuskan sihir dan menggantinya dengan keindahan yang abadi. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa hati yang ikhlas dan sabar dalam ujian akan selalu dijaga oleh Allah, bahkan ketika seluruh dunia tampak berbalik arah. Seperti firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap ujian dan cobaan yang datang adalah jalan bagi kita untuk menjadi lebih bijaksana dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari kisah Keong Mas, kita belajar bahwa kesabaran, keikhlasan, dan doa yang tulus akan menjadi cahaya yang menuntun keluar dari kegelapan, karena pertolongan Allah selalu datang pada waktu yang paling indah. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesabaran dan ketulusan hati mampu mengalahkan kejahatan, dan bahwa ampunan lebih mulia daripada dendam. Chandra Kirana tetap berpegang pada kebaikan meski disakiti, dan akhirnya Allah menolongnya keluar dari kesulitan dengan cara yang indah. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa siapapun yang tetap berbuat baik dan sabar dalam menghadapi ujian, akan selalu berada dalam perlindungan Allah. Cerita ini fiktif, dibuat seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya, bukan untuk dijadikan kisah sejarah, melainkan pelajaran moral dan keimanan. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika sahabat merasa terinspirasi dan senang dengan ceritanya, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe channel ini agar kisah-kisah penuh hikmah seperti ini bisa terus hadir dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.